Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Husni Mubarak. Welcome back to my English class. Well, how are you doing today? I hope you are in a good condition. Well, students, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Finish. Well, in this occasion, we are going to learn how to express agreement and disagreement. Have you ever said that you agree to somebody or disagree to someone? Well, let's study together. Alright, students. As I said before that, our today's material is agreement and disagreement. And here we are going to learn about how to say you agree or disagree to someone's opinion, idea, or thought. Well, students, pay attention to the conversation. Conversation 1. Hey, I have a new bag. Isn't it cool? Yeah, I absolutely agree with you. It fits you perfectly. Conversation 2. Hey, what do you think about the movie we have watched? I think the movie is really good. I don't think so. The movie is so boring. The plot is flat. Alright, students. Before going any further, ada baiknya kita ketahui dulu apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan persetujuan atau agreement serta meresponnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita raih pada pertemuan kali ini, yang pertama, mengidentifikasi definisi, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari ungkapan agreement and disagreement beserta responnya dengan tepat. Yang kedua, menentukan ungkapan agreement dan disagreement beserta responnya dengan tepat. Baik, kita melangkah di tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu definisi dari expression of agreement and disagreement. Yang pertama, agreement. Agreement adalah ungkapan yang menyatakan setuju dengan pendapat orang lain atau ungkapan untuk mengekspresikan persetujuan. Sedangkan disagreement kebalikan dari agreement, yaitu ungkapan yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain, tidak sependapat dengan orang lain, atau ungkapan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita melangkah di fungsi sosial. Apa sebenarnya fungsi sosial dari ungkapan agreement and disagreement? Jadi dengan adanya agreement and disagreement, setuju atau tidak setuju dengan orang lain, bukan berarti kita menyukai atau tidak menyukai orang tersebut. Namun di sini kita hanya ingin menyamakan pandangan atau memberikan pandangan yang berbeda terkait sesuatu. Yang tujuannya untuk menghargai, memberikan kritik, atau menjaga hubungan interpersonal kita dengan orang lain. Well, students, sekarang kita melangkah di struktur teks dari ungkapan agreement and disagreement. Nah, di sini kita akan belajar tentang ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan setuju dan tidak setuju kepada orang lain. Yang pertama, agreement. Kita bisa langsung mengatakan, I agree with you, ketika kita setuju dengan pendapat orang tersebut. I agree with you. Saya setuju denganmu. Yang kedua, I agree with your opinion, idea, or thought. Kita bisa menambahkan opini, ide, atau pikiran di situ. I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapatmu. Yang ketiga, I go with you. I go with you, literally dia artinya saya pergi bersamamu. But
secara kontekstual, dia itu artinya saya setuju denganmu. I go with you. Keempat, kita bisa menambahkan adverb seperti absolutely, totally, definitely, 100%. Contohnya, I absolutely agree with you. I totally agree with you. Saya betul-betul setuju denganmu. Yang kelima, that's so true. Ketika misalnya ada orang yang mengemukakan pendapatnya, lantas kita mengatakan that's so true karena kita setuju pada orang tersebut. Sama dengan that's for sure. Yang ketujuh, that's exactly how I feel. Sebenarnya itu yang saya rasakan. Itu juga ungkapan persetujuan. Yang kedelapan, kita langsung bisa mengatakan exactly, tepat sekali. Nomor 6, nomor 9, no doubt about it. Tidak ada keraguan tentangnya. Nomor 10, kita bisa mengatakan I couldn't agree more. Couldn't agree more itu ungkapan untuk menyatakan bahwa kita betul-betul setuju dengan pendapat orang. I couldn't agree more. Saya sangat setuju. Like that. Well, students, sekarang kita melangkah di ungkapan disagreement. Nah, di sini juga ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan disagreement. Yang pertama, kita bisa mengatakan I don't think so. Ketika misalnya ada orang yang mengemukakan pendapatnya, terus lantas kita tidak setuju, kita bisa mengatakan, I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Nomor 2, I don't agree with you. Ini straight to the point. Saya tidak setuju denganmu. Nomor 3, no way. Sama sekali tidak. Saya tidak setuju. Nomor 4, excuse me, I'm afraid I disagree. Mohon maaf, saya takut saya tidak setuju. Itu juga ungkapan ketidaksetujuan. Nomor 5, no, I'm not sure about it. Tidak, saya tidak yakin dengan itu. Nomor 6, ini sama dengan I don't agree with you. Kita bisa mengatakan I disagree with you. Atau kita tambahkan I disagree with your opinion, with your idea, or with your thought. I disagree with your opinion. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Yang kedelapan, that's not always true. Tidak selamanya benar. Jadi ini juga ungkapan ketidaksetujuan. Well, let's move to the language features atau unsur kebahasaan dari ungkapan agreement and disagreement. Yang pertama, kita gunakan kata kerja atau verb seperti think, agree, atau disagree. Contohnya, I think, I don't think, atau agree, I agree with you. Atau disagree, I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Yang kedua, unsur kebahasaannya itu kita harus menggunakan pengucapan, tekanan kata, dan intonasi yang tepat sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa berterima sama orang lain. Yang ketiga, ejaan dan tanda baca. Ini khususnya ketika kita menulis persetujuan atau ketidaksetujuan. Harus memperhatikan tanda baca maupun ejaan dari setiap kata. Well, students, pay attention to the conversations. Hey, I have a new bag. Isn't it cool? Yeah. I absolutely agree with you. It fits you perfectly. Nah, di sini orang pertama dia memperlihatkan tas barunya dan meminta pendapat kepada orang kedua bahwa tasnya keren. Nah, ini sebenarnya relate dengan materi kita di waktu kelas 8 tentang asking and giving opinion. Nah, dalam memberikan pendapat itu bisa saja setuju dan bisa saja tidak setuju. Nah, orang kedua dia mengatakan, yeah, I absolutely agree with you. Yang berarti dia setuju, pendapatnya dia setuju kepada orang yang pertama bahwa tasnya keren dan it fits you perfectly. Dan itu cocok untukmu, berarti dia menambahkan ide yang lain bahwa tas itu sangat cocok untukmu. Conversation 2. Hey, what do you think about the movie we have watched? I think the movie is really good. I don't think so. The movie is so boring.
the plot is flat. Nah, di sini ada sepasang, ini bukan sepasang kekasih ya. Ada dua orang yang baru saja dari menonton film. Nah, orang pertama mengatakan, "Hey, what do you think about the movie we have watched?" Bagaimana pendapatmu tentang film yang tadi kita nonton? Orang kedua mengatakan, I think the movie is really good. Yang berarti filmnya sangat bagus menurut saya. Lantas orang pertama mengatakan bahwa I don't think so, which is itu dia tidak setuju dengan pendapat orang kedua. I don't think so, saya tidak berpikir demikian, because the movie is so boring and the plot is flat. Filmnya sangat membosankan dan plotnya itu biasa-biasa saja atau datar. Jadi ini adalah ungkapan ketidaksetujuan. Dalam hal ini seorang pertama dia tidak setuju dengan pendapat orang yang kedua. Alright students, let's move to the last part, which is the exercise. Di sini ada percakapan antara Azka dan Fatih. Let's start. Taken is the best movie ever. I don't think so. It is totally an irrational movie. Pertanyaannya, from the conversation above, we can assume that. Assume itu artinya kita bisa menyimpulkan atau menganggap atau mengasumsikan bahwa A. Fatih totally disagrees with Azka. B. Fatih doesn't understand Azka's opinion. C. Fatih is confused with Azka's opinion. D. Fatih doesn't like Azka's opinion. Nah, coba perhatikan di kalimat yang diutarakan Fatih, I don't think so. Nah, I don't think so tadi ini masuk di ungkapan tidak setuju atau disagreement. So, it is obvious. Jawabannya adalah 3, 2, 1. That's right. Ya. Fatih totally disagrees with Azka. Alright students, I think that's enough for our lesson today. I hope you always practice how to express agreement and disagreement to somebody, but in a proper way. Well, I think that's all for our today's lesson. Thank you very much for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.